Mazmur 1 ayat 1 hingga 6 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang dan bersuka cita sekali kalau di tengah minggu ini kembali kita bisa sama-sama beribadah, disegarkan kembali melalui firman Tuhan. Walaupun masih dilakukan secara online, namun saya percaya kerinduan kita tiap-tiap hari adalah hidup seturut dengan kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh kita sejenak. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk mengangkat satu pujian, yang dimana pujian ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup di dalam Tuhan yang menguasai hidup kita hari ini dan masa depan kita. Jikalau kita mau hidup jujur di hadapan Tuhan dan mau merelakan hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Hidup yang jujur. Yang aku sembah
Halo, selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKI Pakuan yang saya kasihi dan yang Tuhan Yesus kasihi. Saya bersyukur kalau malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di ibadah tengah minggu Komisi Dewasa dengan tema hidup seturut maunya Tuhan. Semoga kita semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat, Tuhan sertai kita, fisik kita, batin kita, spiritual kita, Tuhan sertai selalu. Sebelum kita mendengarkan firman pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami dapat belajar dari kisah bangsa Israel Tuhan, dari kitab Amos. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saya pada malam hari ini saya diberikan sebuah tema dengan judul Hidup Seturut Maunya Tuhan, yang dimana perenungannya diambil dari kitab Amos. Mari sama-sama kita baca dari kitab Amos ini. Saya ambil dari Amos 7 ayat ke-10 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah yang dikatakan oleh Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan, menggiring kambing domba, dan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarkanlah firman Tuhan, engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Ya Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, ini adalah cerita mengenai Amos. Amos tinggal pada masa di mana kerajaan Israel terbagi menjadi dua. Mungkin Bapak Ibu masih ingat Raja Israel di pojok kanan atas pertama adalah Raja Saul. Kemudian Saul, kerajaan setelah Saul dipimpin oleh Daud atau David bahasa Inggris, dan kemudian Salomo. Setelah zaman Raja Salomo, maka kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Ada kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara dipimpin oleh raja namanya Raja Yerobeam. Kerajaan selatan di bagian bawah dipimpin oleh Raja Rehabeam. Mungkin kita berpikir kenapa kerajaan Israel itu terbagi menjadi dua. Kalau kita lihat pada gambar ini, maka yang memiliki keturunan dari Salomo, dari Daud adalah Raja Rehobeam. Lalu dari manakah Yerobeam ini berasal? Nah, kalau saya masuk dalam slide berikutnya, diawali oleh Salomo. Salomo melihat bahwa seorang yang bernama Yerobeam adalah seorang yang tangkas, yang rajin bekerja. Maka dia ditempatkan oleh Salomo untuk mengawasi semua pekerja dari keturunan Yusuf yang membangun istana di Yerusalem. Lalu dalam salah satu perjalanan ke Yerusalem, maka Salomo dijumpai oleh Ahia, Nabi Ahia yang memberi nubuat bahwa karena bangsa Israel mulai menyembah Allah lain akibat istri-istri Salomo,
Jadi istri Salomo mengajarkan Salomo dan rakyat Israel untuk menyembah Tuhan yang lain, bukan Yahweh, Tuhan yang lain. Maka sebagai hukumannya, kerajaan Israel akan dipecah menjadi dua. Kerajaan Israel akan dipimpin oleh Yerobeam yang terdiri dari 10 suku, dan 2 suku lainnya yaitu suku Benyamin dan saya lupa sukunya, suku Benyamin dan suku Yehuda, maka dia akan dipimpin oleh Raja Rehobeam. Kerajaannya akan pecah menjadi dua. Maka ketika Rehobeam naik tahta, rakyat memanggil Yerobeam untuk menyampaikan gugatan kepada Raja Rehobeam untuk menurunkan pajak. Dari dua nasihat yang didapati, Rehobeam memilih jalan keras dengan menekan rakyat. Akibatnya 10 suku Israel memisahkan diri dari kerajaan Israel Utara. Jadi, Bapak Ibu, pada waktu Rehobeam naik tahta, Rehobeam menaikkan pajak rakyat. Karena pajak rakyat dinaikkan, mereka tidak suka, maka mereka mengusung Yerobeam untuk menjadi raja. Itulah pecahnya dua kerajaan. Tapi ini adalah hukuman Tuhan karena Salomo, karena Israel berpaling dari Tuhan. Maka kerajaan pecah menjadi dua. Nah, setelah kerajaan pecah menjadi dua, Yerobeam berubah, Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 12 ayat 26 sampai 31 akan saya bacakan. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud, jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem. Maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehobeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali ke Rehobeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa. Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu, dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia juga membuat kuil-kuil di atas bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kerajaan, dari kalangan rakyat yang bukan suku Lewi. Nah, Bapak Ibu, Yerobeam tadinya bukan keturunan raja. Kalau kita lihat di slides yang sebelumnya, maka Yerobeam tidak memiliki keturunan raja. Keturunan raja adalah dari Rehobeam, dari Salomo, dari Daud. Tapi Yerobeam diberikan kasih karunia oleh Tuhan untuk menjadi raja. Karena dia rajin, tapi Bapak Ibu, Yerobeam kemudian berubah. Yerobeam kemudian berpikir, kalau bangsa ini masih mempersembahkan korban di Yerusalem, maka mungkin 10 suku ini akan kembali ke suku Yehuda, ke kerajaan Yehuda, dan aku kehilangan kuasa. Karena itu, Yerobeam membangun 2 buah kuil, anak lembu jantan dari emas, untuk orang beribadah. Jadi Yerobeam mengajak rakyatnya untuk beribadah kepada lembu emas, dan bukan kepada Allah Yahweh, Allah Israel. Maka kerajaan Israel terbagi dua, Israel di atas, kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobeam, terdiri dari 10 suku, dan di bagian bawah yang berwarna merah kerajaan Yehuda, yang terdiri dari 2 suku. Nah, Bapak Ibu, di sini tadi disebutkan bahwa di Dan dan di Betel, satu di utara di Dan, satu di selatan di Betel, disitulah Yerobeam membangun patung lembu emas untuk disembah oleh orang Israel. Mereka tidak mau, Yerobeam tidak mau orang-orang dari Israel ini pergi ke Yerusalem. Karena Yerusalem ada di daerah Yehuda. Mereka takut kalau orang-orang Israel masih pergi ke Yehuda, ke Yerusalem, maka mereka bisa dipengaruhi untuk apa? Untuk kembali bergabung sama suku Yehuda, meninggalkan Israel, karena dia akan kehilangan kuasanya. Karena dia tidak mau kehilangan kuasanya, dia buat agama sendiri, menyembah patung lembu emas. Nah, yang kita akan lihat hari ini adalah dari Amos. Amos ini berasal dari satu kota namanya Tekoa. Tekoa ini di bagian selatan, Bapak Ibu, ya, di kerajaan Yehuda.
Siapakah Amos itu? Amos adalah nabi yang adalah seorang gembala. Amos adalah nabi yang melakukan kehendak Tuhan. Sehari-hari Amos bukan posisinya untuk menjadi nabi. Amos bukan seorang pendeta atau bukan seorang pengajar. Amos adalah seorang gembala domba. Tapi Amos melakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Di Amos 7 ayat 14 dan 15, jawab Amos kepada Amazia. Amazia adalah imam dari kerajaan Israel Utara, imamnya kerajaan. Maka jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Jadi Amos tahu siapa dia. Aku bukan nabi, aku tidak bisa ngomong. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Tetapi Tuhan memanggil aku, kata Amos gitu ya. Jadi Amos bukan nabi, dia bukan keturunan nabi, dan dia bukan orang yang berhubungan dengan kenabian. Tapi karena Allah memanggil Amos untuk bicara kepada Amazia, untuk bicara kepada Yerobeam, maka Amos taat. Amos melakukan kehendak Tuhan. Amos keluar dari apa yang harusnya dia lakukan. Harusnya dia mengembalakan domba, tapi karena Tuhannya bilang yang lain, Tuhannya bilang untuk menyampaikan berita kenabian, maka Amos menuruti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, sebagai contoh, saya akan bercerita tentang kehidupan Jim dan Elizabeth Elliot. Jim dan Elizabeth Elliot adalah misionaris yang diutus oleh Tuhan ke Ekuador. Saya sempat menyampaikan ini di kelas sekolah minggu, dan saya sangat banyak belajar dari Jim dan Elizabeth Elliot. Semoga ini juga bisa menjadi berkat buat kita. Jim Elliot berasal dari sebuah kampus yang namanya Wheaton College gitu ya di Amerika. Ini adalah prasasti yang dibuat untuk mengenang dua lulusan dari Wheaton College yang pergi mengabarkan Injil ke Ekuador. Di sini ditulis bahwa they chose the jungles of Ecuador inhabited by the Auca Indians. Mereka memilih untuk pergi ke hutan di Ekuador yang didiami oleh suku Auca di India gitu ya. Di mana mereka dibantai di sana, di mana mereka meninggal di sana. Tapi itulah jalan yang mereka pilih. Lalu di bawah dari prasasti ini ditulis, for the love of Christ constrained us, diambil dari 2 Korintus 4 ayat 15. Karena kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang melingkupi kami. Nah, bagaimana cerita dari pengkabaran Injil ini, Bapak Ibu? Jadi Jim dan Elizabeth Elliot mereka datang di ibu kota Ekuador, namanya Quito, di tahun 1953. Mereka masing-masing tinggal di sebuah keluarga di Ekuador seperti homestay gitu ya. Tujuannya untuk belajar bahasa Spanyol. Setelah sekitar 2 tahun mereka tinggal di Quito, ini gambaran Quito pada tahun 1953, maka mereka menikah. Di sini akan ada beberapa foto-foto yang memang diambil dari cerita nyata pada saat mereka mengabarkan Injil di Ekuador. Mereka memutuskan untuk tidak pelayanan di ibu kota, Bapak Ibu. Jadi mereka tadi di Amerika, lalu mereka Amerika Serikat, maka mereka berpikir mereka ingin ke Ekuador. Tapi setelah sampai di Ekuador, mereka ingin pergi ke suku yang belum pernah sama sekali mendengar Injil. Maka mereka pergi ke suku yang bagian paling selatan, gitu. Suku yang ada di bagian-bagian selatan, di daerah pegunungan-pegunungan yang belum terjamah oleh Injil. Nah, ini ada jalan gitu. Jalan ini sebetulnya awalnya digunakan oleh pabrik minyak Shell gitu ya. Tapi kemudian pabrik minyak Shell ini tutup. Kenapa tutup? Karena mereka lihat situasi tidak aman. Ada kanibal-kanibal di sana, suku-suku yang memakan manusia, maka tutup pabriknya. Ini kira-kira perjalanan di pegunungannya seperti ini. Dan nggak jarang bahwa antara gunung dan gunung itu mereka ada jembatan. Jembatan itu kemudian putus gitu ya. Maka mereka harus, kalau dilihat di sini sebetulnya ada semacam kawat, kawat, kawat besi atau kawat baja, di mana kemudian ditarik gitu ya, Bapak Ibu ya, orang-orang jalan di tengah ditarik di tengah jurang. Ini yang dialami oleh Jim, Elizabeth Elliot, dan orang-orang yang penginjil. Jadi pada waktu itu ada 5 orang yang menginjil di sana, semua suami dan istri.
Maka mereka pergi dari ibu kota yang berwarna oranye ini, Quito, mereka ke satu tempat yang namanya Sandia di sebelah selatan untuk mengabarkan Injil kepada suku-suku di pegunungan. Maka ini adalah 5 penginjil, suami istri, Jim dan Elizabeth Elliot, lalu ada lagi Pete Fleming. Pete Fleming adalah pilot yang bisa mengendarai pesawat berwarna kuning ini. Jadi untuk penginjilan mereka menggunakan pesawat terbang untuk menjangkau daerah-daerah yang belum ada jalan raya gitu ya. Di sini mereka ingin membangun seng-seng dipakai untuk membangun rumah, lalu ada Ned Saint dan istri, Ed McCauley dan istri, lalu juga ada Roger Youderian dengan istri. Ini adalah anak-anak dari para penginjil itu, jadi mereka melayani sifatnya keluarga, mereka semua pindah ke daerah pegunungan, anak-anaknya dibawa ke daerah pegunungan, ini adalah tawa yang ada bersama anak-anak itu gitu ya. Semua transportasi mereka menggunakan pesawat. Jadi ini pesawat yang dipakai oleh Jim Elliot dan istri dan misionaris yang lainnya. Karena pada waktu ini tahun 1950 mereka sudah ada video ya, ada video kamera. Jadi bisa diambil cuplikan-cuplikan foto dari video kamera itu. Ini di daerah Sandia tadi. Jadi mereka membuka pengobatan. Anak ini katanya dipatuk oleh ular berbisa. Jadi karena itu harus dipotong tangannya gitu ya, jarinya dipotong, tangannya sudah hampir terpotong. Mereka bukan dokter, tapi mereka menguasai medis sederhana gitu ya, medis untuk menanggulangi hal-hal yang penyakit-penyakit atau digigit ular gitu ya, yang umum mereka belajar akan hal itu untuk bisa melayani di daerah pegunungan. Dan ini adalah suku namanya suku Quechua, Indian gitu ya. Jadi mereka diajar, kalau di videonya mereka lagi menyanyikan lagu yang Jesus loves me, this I know. Da 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 da. Jadi mereka diajarkan bahwa Yesus sayang sama mereka gitu ya, dengan bahasa Spanyol gitu ya, bahasa suku Quechua sebetulnya yang dipakai. Nah, tapi mereka dengar bahwa suku Quechua ini mereka takut dengan satu suku, dan orang-orang di daerah situ semua takut dengan satu suku yang namanya suku Aukas. Karena suku Aukas ini adalah suku kanibal. Setiap kali bertemu dengan orang luar, maka suku Aukas ini akan memenggal, akan mematikan, akan membunuh suku luar, orang luar ini gitu ya. Maka mereka mencari suku Aukas. Dalam perjalanan mereka mencari suku Aukas, mereka mau masuk ke daerah yang lebih dalam lagi gitu ya. Dari tadi namanya suku Quechua, maka mereka mencoba masuk ke hutan yang lebih dalam lagi. Nah, untuk masuk ke hutan yang lebih dalam, ini gambar si Ned ya, ini pilotnya. Dia ada satu tabung silinder, maka di sini bisa ada dimasukin barang ya, Bapak Ibu ya. Parasut nanti diturunin lewat parasut supaya bisa memasok bahan-bahan makanan, bisa memasok barang-barang. Nah, karena mereka mau ke daerah yang lebih dalam, maka mereka memindahkan rumahnya ke daerah yang lebih dalam lagi. Karena tidak bisa dijangkau dengan transportasi lain, maka bala bantuan saat itu makanan semua diturunin lewat parasut ya. Jadi parasut kuning ya, yang tadi diturunin dari pesawat Bapak Ibu. Mereka berusaha keras supaya mereka bisa menginjili suku Aukas. Maka mereka melakukan hal-hal yang sulit. Nah, kadang-kadang parasut ini jatuhnya di atas pohon. Kalau parasutnya jatuh di atas pohon, mereka harus naik tangga, mereka harus ngambil bahan makanan atau bantuan yang diberikan dari pesawat itu. Nah, mereka mencoba mencari suku Aukas gitu Bapak Ibu ya. Ini kira-kira daerahnya ya, ada sungai, ada hutan, itu hutannya cukup lebat yaitu hutan Amerika Tengah, Amerika Selatan, Amazon. Nah, Bapak Ibu, sampai mereka ketemu ada satu daerah yang ada rumahnya ya, yang ada di belakang kepala saya ini ada rumah. Nah, mereka yakin inilah rumah suku Aukas. Karena ini daerah, ini sungai yang ada suku Aukas. Mereka 3 bulan cari naik pesawat Bapak Ibu. Dan akhirnya di bulan September mereka baru ketemu, oh inilah rumah dari suku yang kami ingin pergi untuk menginjili. Maka mereka menurunkan parasut itu Bapak Ibu ke daerah dekat rumah itu, sampai daerah dekat rumah itu di sebelah kiri ini ditebang ya beberapa pohonnya untuk supaya parasut itu bisa diturunkan, dijatuhkan di dekat situ ya Bapak Ibu. Nah,
Kalau waktu mereka jatuhkan semacam ember gitu Bapak Ibu. Pertama ada yang bentuknya parasut, lalu ada juga ember yang diturunkan ke bawah, lalu pesawat ini jalan muter di daerah itu dengan pelan-pelan gitu ya. Nah, satu ketika Bapak Ibu ember itu diisi lagi oleh suku AUKAS, diisi oleh ini yang berwarna hitam dipegang oleh tangan. Ini sebetulnya adalah monyet panggang Bapak Ibu. Jadi monyet yang dipanggang. Jadi suku AUKAS ini mau bilang terima kasih, maka atas pemberian yang diberikan mereka kasih monyet panggang. Wah, misionaris ini senang sekali. Mereka senang sekali karena mereka mendapatkan balasan dari si suku AUKAS. Maka mereka makan monyet panggangnya itu ya. Setelah dari bulan September mereka lihat, maka di awal Januari mereka mencari tempat untuk pesawat itu bisa mendarat di dekat tempat suku AUKAS. Maka di tepi sungai mereka lihat ada satu tempat yang bisa didarati oleh pesawat Bapak Ibu, pesawat mereka. Maka mereka mendarat di situ. Dan nggak lama setelah mereka mendarat, 3 hari setelah mereka mendarat, Bapak Ibu, ada suku AUKAS yang keluar dari hutan. Ini suku AUKAS-nya ya, mereka keluar, mereka bertemu dengan penginjil-penginjil itu, diambil fotonya, dan ini orang ini digambarkan sebagai orang AUKAS yang sangat tertarik dengan pesawat. Dia ingin lihat dalamnya pesawat, dia ingin tahu pesawat itu seperti apa, Bapak Ibu. Maka diajarinlah dengan satu mainan pesawat gitu ya, bagaimana pesawat itu mendarat, dan para penginjil ini sangat senang sekali karena mereka bisa ketemu sama suku AUKAS. Mereka merasa terpanggil untuk memberitakan Injil ke suku AUKAS, Bapak Ibu. Maka mereka mengundang dengan bahasa-bahasa gabungan dengan bahasa-bahasa tangan, bahasa yang mereka ketahui tentang suku AUKAS ini, mereka mengundang untuk mereka datang di hari Minggu, hari ke-7 untuk ibadah di sore hari. Jadi Jim dan teman-temannya memberitahukan kepada 3 orang yang datang, jadi seperti itu ada 3 orang yang datang untuk datang lagi di hari ke-7 nanti di sore hari, maka akan ada semacam ibadah minggu untuk bersama-sama. Para misionaris sangat senang sekali. Mereka menulis di buku hariannya, jadi ada secari kertas gitu ya, selalu dituliskan buku harian gitu ya. Maka ditulis di 9 Juni, di Minggu 9 Juni tahun 56, 9 Januari, sorry ini salah, 9 Januari tahun 56, looks like they will be here for afternoon service. Ini tulisan tangannya ya. Sepertinya mereka akan datang ke sini untuk pelayanan kebaktian di sore hari. Pray for us, berdoa untuk kami. Jadi mereka nulisin untuk istri mereka yang ada di rumah tadi ya. This is the day, inilah harinya. We'll contact you at 4:30. Kami akan kontak di jam 4:30 sore, kontak lewat radio pesawat gitu ya. Jadi mereka senang sekali orang-orang ini akan datang gitu ya. Tapi ditunggu-tunggu Bapak Ibu, ternyata sampai jam 4:30 sore tidak ada kontak sama sekali. Maka para istri di rumah itu mereka sudah mulai bingung ya. Ini ada apa ya? Kenapa tidak ada kontak sama sekali? Karena Bapak Ibu nggak ada kontak, maka dari Amerika dikirimkan regu ya untuk melihat, dan ternyata mereka mendapati kelima penginjil itu semuanya meninggal Bapak Ibu. Mereka didapati ada yang mengapung di sungai, ada yang di darat, ada yang terkena tombak, ada yang terkena busur ya, busur beracun gitu ya. Jadi 5 penginjil ini 5-5-nya semua dibantai. Setelah dilihat dari buku-bukunya dan dari catatannya, ada jam tangan yang dihancurkan, yang berhenti berdetak gitu ya. Itu di jam 3:30 sore Bapak Ibu. Jadi mereka dibantai oleh suku AUKAS. Mereka tidak dimakan dagingnya, tapi mereka dibantai. Maka kelima istri ini adalah foto dari kebaktian penghiburan untuk kelima suami mereka. Mereka menyanyikan lagu It Is Well With My Soul. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku gitu ya. Jadi walaupun mereka ditinggal oleh suaminya, mereka menyatakan bahwa jiwa mereka tenang Bapak Ibu. Dan di tulisan yang saya baca adalah mereka tidak menangis pada saat itu ya Bapak Ibu ya. Maka mereka melihat bahwa
suami mereka dipanggil oleh Tuhan dalam rencana Tuhan, Bapak Ibu. Setelah ditinggal oleh Jim, maka Elizabeth istrinya memutuskan bahwa dia tetap mau pergi ke suku Aukas, Bapak Ibu. Dia bertemu dengan satu orang suku Aukas yang pergi ke daerah luar, keluar dari hutan, dan Elizabeth menanyakan apakah dirinya boleh masuk ke dalam suku Aukas. Maka setelah diperbolehkan, suku Aukas berunding dan diperbolehkan, Elizabeth membawa anak-anaknya untuk masuk ke dalam suku Aukas. Ini anaknya dipanggul oleh orang daerah situ ya Bapak Ibu untuk masuk. Maka mereka harus berjalan masuk keluar hutan, jalan kaki ya, lewat sungai. Waktu itu 6 Oktober tahun 58 dan butuh 3 hari 3 malam Bapak Ibu untuk Elizabeth Elliot masuk ke dalam suku Aukas. Jadi dia ditinggal oleh suaminya, dibunuh oleh suku Aukas. Tapi hal ini tidak membatasi Elizabeth. Elizabeth merasa bahwa panggilan hidupnya adalah untuk mengabarkan Injil ke suku Aukas. Maka dia masuk ke suku itu, Bapak Ibu. Dan tiba-tiba Elizabeth bertemu dengan suku Aukas, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat orang ini ya, ini adalah orang yang sama yang ada di foto tadi melihat pesawat itu. Jadi Elizabeth yakin bahwa dia bertemu dengan orang-orang yang ditemui oleh suaminya dan kelima penginjil itu, Bapak Ibu. Maka Elizabeth masuk ke suku itu, Elizabeth tinggal bersama suku itu, Bapak Ibu. Elizabeth didirikan sebuah rumah yang hanya ada atap, jadi digambarkan tidak ada tembok sama sekali, tidak ada pintu, tidak ada dinding, tidak ada privasi sama sekali, hanya atap. Elizabeth tinggal di situ, Bapak Ibu. Di situ Elizabeth mengajarkan, menggambar, membaca, menulis. Bantuan dikirimkan dari pesawat ya, pakai parasut. Waktu anaknya Elizabeth ulang tahun, maka di parasut itu ada dikasih balon, Bapak Ibu. Maka suku ini pertama kali tahu, oh ini ada balon dari Elizabeth. Elizabeth di sana buka semacam pengobatan untuk penyakit-penyakit ya Bapak Ibu ya. Walaupun dia bukan dokter gitu ya, tapi dia belajar medis sederhana untuk melayani suku Aukas, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, Elizabeth di sini gambar memotong rambut Bapak Ibu. Yang memotong rambut, yang rambutnya dipotong ini adalah salah satu pembunuh suaminya Bapak Ibu. Jadi pada sore hari itu di Januari awal tahun 56 ini, orang ini adalah salah satu yang membunuh melalui busur untuk para penginjil itu, kelima orang itu. Tapi Elizabeth mengasihi dia, dia ngerawat, dia melayani dengan memotong rambutnya, Bapak Ibu. Ini kasih Tuhan Yesus yang bisa seperti ini. Maka setiap hari ke-7, Elizabeth membuat kebaktian, ibadah di suku itu. Elizabeth mengajarkan mengenai cerita-cerita perjanjian lama, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain. Dan Elizabeth mengenalkan mereka terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang rela mati, Tuhan Yesus yang mengasihi mereka, yang berkata, kamu jangan membunuh, dilarang untuk membunuh. Karena Tuhan Yesus mengajarkan dilarang untuk membunuh, maka suku ini berhenti untuk membunuh, Bapak Ibu. Yang tadinya mereka punya busur untuk membunuh orang, maka sekarang busur itu dipakai hanya untuk membunuh binatang, Bapak Ibu. Jadi suku ini berubah karena Elizabeth Elliot menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus dan larangan Tuhan Yesus untuk membunuh, maka mereka taat, Bapak Ibu. Jim dan Elizabeth Elliot melakukan maunya Tuhan, Bapak Ibu. Mereka berasa bahwa mereka dipanggil Tuhan untuk mengabarkan Injil ke suku Aukas. Walaupun Jim akhirnya dibunuh oleh suku itu, tapi Elizabeth Elliot tetap mengasihi suku itu dan mengabarkan Injil ke suku itu, Bapak Ibu. Yerobeam dalam cerita kita hari ini tidak melakukan maunya Tuhan. Dia mendapatkan anugerah untuk bisa menjadi raja tanpa keturunan darah biru jadi raja. Tapi Yerobeam tidak melakukan maunya Tuhan. Dia membuat patung Baal yang melawan maunya Tuhan, Bapak Ibu. Maka 2 Tawaris 11 ayat 13-15 menceritakan Yerobeam ditinggalkan oleh Tuhan. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia
dari daerah-daerah kediaman mereka, menggabungkan diri dengan kerajaan selatan ya. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Jadi karena di kerajaan utara sekarang mereka menyembah lembu jantan, maka Imam Lewi nggak mau, Bapak Ibu. Para keturunan Lewi nggak mau menyembah. Maka mereka bergabung dengan kerajaan selatan. Ini pelambangan Lewi itu dilambangkan dengan kaum yang melayani Tuhan, Bapak Ibu ya. Maka kaum ini meninggalkan, Lewi meninggalkan kerajaan utara untuk bergabung dengan kerajaan selatan. 1 Raja-Raja 13 ayat 33 sampai 34 mengatakan, sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Bapak Ibu, di sini kita belajar bahwa orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan, maka dia dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Tapi orang yang mengikuti kehendak Tuhan, maka mereka akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Di situasi kita yang sulit seperti ini, Bapak Ibu, berita COVID tidak menentu, kita khawatir akan banyak hal, kita khawatir akan kesehatan kita khawatir akan pekerjaan kita khawatir akan pendapatan kita, akan keluarga kita, akan ke depan akan seperti apa ya. Satu hal yang perlu kita pegang Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak pasti. Tapi Tuhan itu pasti. Tuhan itu kekal dan tidak berubah selama-lamanya. Alkitab mengatakan bahwa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tetap Tuhan. Maka dalam keadaan yang tidak pasti seperti ini, hal yang terbaik untuk kita lakukan adalah bergantung pada yang pasti, percaya pada yang pasti, melakukan kehendak dari yang pasti itu, Bapak Ibu. Maka semoga renungan singkat pada pagi hari ini boleh mengingatkan pada malam hari ini, boleh mengingatkan kita supaya kita mengikuti maunya Tuhan, mengikuti maunya yang pasti itu, Bapak Ibu. Akan sulit bagi kita mungkin, tetapi yang pasti itu Tuhan itu memberikan janji bahwa Dia menyertai kita dalam setiap kesulitan hidup kita, naik turunnya hidup kita, Dia menyertai kita. Satu kutipan dari Jim Elliot, dia tulis seperti ini, Bapak Ibu. Dapatkah semangat saya terbakar? Tuhan bebaskan saya dari keadaan seperti asbes yang tak mau menyala, mengguyur saya dengan minyak dari roh, sehingga saya dapat terbakar. Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, supaya kita tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita, dan kita ikuti maunya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama, dan kami boleh memuji serta mendengarkan firman Tuhan. Di tengah kondisi pandemi ini, Tuhan masih persekutukan kami di dalam persekutuan walaupun secara online ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap apa yang sudah kami lakukan hari ini. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa bagi jemaat GKI Pakuan ya Tuhan. Tuhan, biarlah kecintaan kami kepada Tuhan boleh terus ada ya Tuhan, sehingga kami rindu untuk mau bersekutu walaupun di tengah situasi seperti ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi umat-Mu saat ini yang terbaring dalam kondisi lemah tubuh, baik itu mereka yang terpapar COVID ataupun juga mereka yang sedang dalam sakit lainnya ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih dan kuasa dari Tuhan yang boleh melingkupi kami semua, sehingga kami dapat disembuhkan, kami dapat dipulihkan ya Tuhan. Tuhan yang beri penghiburan di tengah kondisi lemah tubuh kami ya Tuhan.
Ya Bapa, kami juga tak hentinya berdoa bagi bangsa ini, bagi situasi pandemi di negara ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sungguh berkati usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami di dalam menanggulangi pandemi ini ya Tuhan, di dalam memutus rantai penyebaran COVID ini ya Tuhan. Tuhan kira juga berkati setiap program ataupun kebijakan yang diambil, sehingga semuanya dapat untuk kebutuhan masyarakat saja ya Tuhan. Berkatilah setiap program vaksinasi yang diadakan dimanapun ya Tuhan, sehingga dapat menjangkau seluruh warga, seluruh area ya Tuhan, sehingga boleh terbentuk masyarakat yang memiliki imun yang cukup, imun yang kuat ya Tuhan. Bapa dalam surga, inilah setiap doa permohonan kami. Di nama Kristus kami suruh kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Di akhir dari ibadah kita, marilah hendaknya kita memiliki satu tekad. Dimanapun, apapun, dan bagaimanapun hidup kita saat ini, kita mau berjalan bersama Juru Selamat kita. Kita mau ikut Dia, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikut Dia, percayalah Dia akan menyertai, Dia akan memberikan kita kekuatan, dan Dia akan terus menolong kita. Sebab kita mau mengikut Dia. Ku mau berjalan dengan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami peka
untuk mengetahui apa maunya Tuhan. Dalam segala hal kesulitan hidup kami, Tuhan adalah Tuhan yang sama, sehingga kami percaya Tuhan memelihara kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dan Tuhan tidak memberikan cobaan-cobaan melebihi dari kemampuan kami. Tolong kami untuk bisa memegang janji Tuhan, tolong kami untuk bisa mendengar, untuk bisa sensitif akan apa maunya Tuhan dalam hidup kami, dan beri kami kekuatan untuk kami dapat menjalankan maunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.